Di sebuah desa yang tenang bernama Melung, berdiri sebuah tempat yang penuh kedamaian, Rumah Singgah Maria. Tempat ini menjadi perhentian bagi para peziarah, bukan hanya untuk beristirahat secara fisik, tetapi juga menenangkan jiwa. Rumah singgah ini menjadi ruang doa dan tempat bagi siapapun yang sedang mencari harapan. Setiap tempat suci dimulai dari niat yang tulus. Begitu pula dengan Rumah Singgah Maria Melung. Tempat ini lahir dari kesadaran sederhana bahwa manusia dalam perjalanannya memerlukan ruang untuk berhenti. Bukan hanya untuk melepas lelah, tetapi juga untuk mengatur ulang langkah hidup dan menguatkan harapan. Bisa minta tolong ceritakan latar belakang berdirinya rumah singgah nggak ya? Ya. Rumah Singgah Maria Melung yang berada di Desa Melung, tepatnya Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, itu digagas dan didirikan pada tahun 2014. Dan pembangunannya kurang lebih memakan waktu 7 tahun. Karena medan yang tidak mudah, berbukit dan menanjak, dan juga kita banyak beradaptasi dengan kontur tanah dan alam, maka pembangunannya membutuhkan waktu. Rumah Singgah Maria dulu digagas oleh seorang uskup Gereja Katolik, yaitu Bapak Monsinyur Julianus Sunarko, sudah almarhum, dan waktu didirikan salah satu misinya adalah menjadikan tempat itu menjadi tempat doa bagi siapapun, jadi tempat orang olah rohani. Jadi Rumah Singgah Maria memang sejak awal sudah dikonsep menyatu dengan alam supaya dekat dengan Tuhan. Itu Rumah Singgah Maria pada awalnya disiapkan dengan tujuan itu. Dari latar belakang tersebut bisa diceritakan mengenai filosofi atau nilai-nilainya? Ya, Rumah Singgah Maria sebagaimana namanya menggunakan kata rumah, ingin mengajak semua orang yang datang ke sana itu kembali ke rumah, di mana semua orang bisa menyampaikan keluh kesahnya, kesedihan, kegembiraannya, dan juga keprihatinan, harapan juga kepada Tuhannya. Siapapun dia yang datang ke sana dari latar belakang agama apapun, kalau sudah kembali ke rumah itu kita menjadi orang apa adanya. Tempat di mana orang di situ bisa makan bersama tanpa melihat kamu sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa. Rumah itu mempersatukan pasti. Karena di saat di rumah itu ada anggota keluarga yang lahiran mengumpulkan orang. Ada anggota keluarga yang menikah mengumpulkan orang. Ada keluarga yang meninggal dari berbagai tempat siapapun dia berkumpul jadi satu. Maka konsep rumah, kata rumah itu adalah menjadikan kalian semua yang datang ke sana adalah anggota keluarga bagi kami, Rumah Singgah Maria. Dan Rumah Singgah Maria ini secara filosofi menggunakan prinsip rohani, yaitu penghormatan kepada Siti Miriam atau Bunda Maria dalam Gereja Katolik, yang kami sungguh menghormati dia sebagai perempuan suci yang dihormati. Itulah mengapa nama Rumah Singgah Maria secara filosofis memiliki makna seperti tadi. Rumah Singgah Maria Melung bukan hanya sekadar tempat untuk berdoa, tetapi di sini juga terdapat sambutan hangat dengan secangkir teh dan lilin-lilin untuk berdoa. Di tempat ini juga para pengunjung mendapatkan kedamaian bahkan sebelum berziarah. Itu juga selain melayani para peziarah yang ada di sana, yang datang untuk berdoa, kami juga memiliki beberapa event, tetapi juga kegiatan-kegiatan. Tentu kegiatannya tidak hanya soal rohani, tapi juga yang berkaitan dengan kemanusiaan dan juga lingkungan hidup. Kalau hal yang berkaitan dengan rohani tentu memfasilitasi para peziarah yang datang, baik itu dari umat Katolik sendiri, atau dari berbagai umat agama lain yang memang mau mencari tempat hening dan sunyi untuk berdoa. Jadi di tempat itu secara struktur tanah itu ada teras 1, teras 2, teras 3.
Di teras 1 itu tempat perjumpaan bagi banyak orang, siapapun itu. Maka dikenal dengan nama Bangsal Maria. Di situ ada snack khas Banyumas, mendoan, teh dan kopi, semua disajikan for free, tidak dipungut biaya. Dan itu bukan warung, itu bukan kantin, tapi untuk melayani siapapun yang datang, melepas lelah untuk sekedar minum dan melepas penat sebelum melanjutkan ke tingkat yang berikutnya. Beberapa langkah dari tempat istirahat, jalan mulai menanjak. Di tengah perjalanan terdapat sebuah tempat sunyi, Gua Maria Pieta. Di sana terdapat patung Bunda Maria yang tengah memangku Yesus yang telah wafat. Gambaran ini menunjukkan kasih yang mendalam dan keteguhan dalam kesedihan. Menuju ke patung Maria, Bunda Maria yang dengan tinggi 7 meter dan persis di titik tertinggi dari Rumah Singgah Maria, kita akan melewati spot doa pertama, yaitu disebut Pieta dalam bahasa Latin. Artinya kesedihan. Bunda Maria waktu itu digambarkan saat membopong putranya, Yesus sendiri itu dalam kesedihan. Dan dia merasakan getirnya dan sedihnya bagaimana kehilangan seorang putra. Itu untuk membantu orang yang dia mengalami pengalaman kehilangan. Bahwa kamu tidak sendirian. Bunda Maria sebagai perempuan suci yang dihormati di gereja Katolik, saudara-saudara kita Islam juga menghormati Bunda Maria, itu juga pengalaman yang sangat manusiawi. Kesedihan itu juga dirasakan kita semua. Tetapi kesedihan tidak harus membuat kita menjadi buruk. Kesedihan bisa menjadikan kita suci, contohnya Bunda Maria sebagai perempuan suci. Lalu di teras kedua itu ada patung Bunda Maria 7 meter. 7 itu melambangkan dalam bahasa Jawa kita sebut angka 7 itu pitu. Dan itu kependekan dari pitulungan, pertolongan. Maka di teras 2 harapannya orang setelah dalam keadaan kesedihan dan dia ditemani oleh Bunda Maria diberi pertolongan. Maka di tempat itu menjadi titik yang tinggi di mana orang bisa melihat segala sesuatu. Kegiatan yang ada di situ yang dipakai untuk berdoa sekaligus melihat bentangan dan panorama alam yang indah. Untuk mengingatkan kita bahwa setelah kesedihan, kalau kamu berdoa, kamu akan menemukan keindahan. Akan menemukan pelangi setelah hujan. Jadi kesedihan itu nggak selamanya. Sebagaimana kegembiraan dalam hidup kita juga tidak selamanya. Setelah melewati patung Bunda Maria, kita akan menyelusuri jalan setapak di antara pepohonan yang rindang. Suara angin, daun yang berguguran, dan aliran air sungai menciptakan suasana hening yang mengajak kita untuk merenung. Sungai yang mengalir di bawahnya terasa seperti membersihkan segala kegelisahan yang terbawa dalam hati. Ini bukan sekadar jalan menuju rumah singgah, tetapi bagian dari perjalanan batin. Peziarahan Jalan Salib itu khas dalam gereja Katolik. Di gereja Kristen tidak ada. Maka mengapa memang Kristen dan Katolik, dua agama ini dibedakan? Karena gereja Katolik kita menyadari bahwa ada jalan penderitaan untuk sampai pada kemuliaan. Maka apapun yang terjadi di Jalan Salib itu untuk mengingatkan Bunda Maria menemani putranya dalam kesengsaraan, dihina, diludahi, dilukai, dicambuk, dilempari batu, terjatuh, bangun lagi, ditolong oleh orang lain. Itu hakikat kemanusiaan kita. Jadi Maria ingin supaya orang menyaksikan bahwa hidup ini ditempuh dengan tidak mudah, tetapi pada akhirnya akan mencapai pada kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah perjalanan hidup manusia digambarkan dengan jalan salib. Maria menemani putranya Yesus Kristus. Jalan salib di tempat ini bukan hanya mengenang penderitaan. Ini adalah perjalanan spiritual untuk merenungi makna pengorbanan dan belas kasih. Setiap langkah membawa peziarah dalam keheningan, bersama doa dan beban hidup yang tak selalu bisa diucapkan. Air mata yang jatuh dan doa yang terucap dalam hati menjadi bagian dari proses penyembuhan. Di akhir perjalanan, kita tiba di Goa Maria,
sebuah ruang doa yang tenang. Terdapat senang air suci yang menetes perlahan, dan patung Tuhan Yesus yang berdiri dengan tenang. Air yang mengalir dari batu mengingatkan kita bahwa kasih dan pengampunan dari Tuhan tidak pernah habis, bahkan untuk jiwa yang sedang rapuh. Setelah itu naik ke teras 3. Tempat itu lebih sunyi lagi, kegiatan di sana. Setelah melintasi sungai, tiba-tiba tempat itu menjadi sangat hening dan sunyi dengan latar belakang dinding alam Bukit Cendana yang itu sudah ribuan tahun berada di situ. Disitulah ada salah satu tempat mata air di bawah tanah dan berada di bawah gua batu. Mata air itu murni, maka orang bisa meminum langsung dari mata air di situ. Kegiatan di situ apa? Berdoa, menyucikan diri. Jadi orang setelah mengalami kehidupan dari kesedihan, dia bergulir menuju kegembiraan, perlu dia di tempat yang itu hening untuk mengucap syukur. Pada akhirnya kita itu harus bersyukur atas apa yang kita terima dalam hidup kita. Baik itu kesedihan, kegembiraan harus disyukuri sebagai manusia. Di tempat sendang itu mengapa harus masuk ke dalam kegiatannya sambil menyalakan lilin? Itu untuk mengingatkan kita bahwa dengan bersyukur kita selalu punya harapan. Dan mata air di situ bisa diminum untuk memberi kesegaran. Dan mata air di situ sudah kami lakukan uji menggunakan teknologi. Kami mendatangkan seorang ahli dari Singapura dan studi khusus tentang air, dan kandungan TDS di situ amat sangat rendah. Hanya kurang lebih sekitar 22-27 TDS sebagai satuan mineral yang ada di situ. Mengapa banyak orang mengalami mukjizat kecil di situ? Dengan membasuh dirinya, mencuci kakinya, memurnikan, banyak disembuhkan. Karena pada prinsipnya air itu secara natural dari mata air, dan itu pasti mengalir dari Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah, itu sudah datang dari Tuhan sendiri sebagai sesuatu yang alamiah. Di situ orang bisa bertapa, mengucap syukur dalam diam. Karena tempat itu memang tidak luas, tapi membantu orang di sela-sela batu untuk hanya berinteraksi hanya dengan Tuhan, tidak terganggu dengan apapun. Kalau untuk peran rumah singgahnya, harapannya ke depannya gimana ya? Untuk peran rumah singgah Maria tentu yang pertama dan utama mengajak semua orang untuk kembali pada kehidupan rohani spiritual. Jadi rumah singgah Maria ini dibangun dengan harapan semua orang ingat dan sadar bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang materi, tetapi juga ada tentang spiritual. Kehidupan ini nggak hanya bicara tentang aku dan sesamaku, tapi aku dan Tuhanku. Itu mengapa lalu rumah singgah Maria ini disiapkan sungguh dengan tujuan itu. Siapapun yang datang ke sana diharapkan dia menemukan kembali kekuatan rohani. Jadi saat dia letih, dia lesu, dia meratap, dia menangis, dia kehilangan, merasa kesepian, diharapkan dengan berdoa di tempat itu yang nyatu dengan alam, dia mendapat cas energi baru, kekuatan baru. Turun dari sana, kembali ke kehidupan sehari-hari, menemukan kekuatan kembali. Karena pada hakikatnya manusia bergantung pada Allah, pada Tuhan. Makanya itulah tujuan rumah singgah Maria ini dibangun dan didirikan. Baik, kan ada beberapa yang datang nih ke rumah singgah, pengalaman atau kesaksian dari Romo yang menyentuh itu ada nggak? Pengalaman beberapa orang yang datang ke sana dari beragam latar belakang ya, termasuk agama, budaya, dan juga golongan-golongan, kelompok, komunitas. Itu satu hal yang selalu diungkapkan oleh mereka yang turun, dan kita membuat catatannya, selalu kita minta untuk menulis di buku kesan dan pesan itu, mayoritas itu didominasi dengan ungkapan bahwa saya seperti diberi pemulihan kembali, jadi dipulihkan kembali. Yang tadinya letih dikuatkan, yang tadinya merasa kesepian ditemani, yang tadinya merasa seolah-olah hidup ini tidak ada harapan, dia menemukan kembali pengharapan. Jadi kesaksian para peziarah itu, selain
mujizat-mujizat kecil atau mungkin disebut keajaiban-keajaiban kecil yang berkaitan dengan kesehatannya. Yang orang sakit atau dia sulit berjalan, dia bisa berjalan kembali dengan kesehatan yang lebih baik. Yang dia mengalami situasi kesehatan yang tidak baik, setelah dari sana dia seperti diberi kekuatan kembali untuk lebih segar badan dan jiwanya. Tentu ini berkaitan dengan udara dan juga alam di sana. Dan banyak para peziarah yang memberikan kesaksian juga bahwa yang usia 15 tahun, 20 tahun sampai yang 90 tahun pun yang tadinya mungkin saya sudah usia lansia nggak mungkin sampai ke atas, nyatanya sanggup. Pada akhirnya tekad dan tubuh itu menyesuaikan. Jadi ketika tubuh kita mungkin merasa lemah, tapi kehendak kita kuat, orang bisa sampai membawa tubuh kita ini. Jadi itu kesaksian dari para peziarah yang pada intinya ada yang diubah secara batiniah dalam hidup mereka. Lalu bagaimana respon rumah singgah terhadap kebutuhan para umatnya? Kalau rumah singgah Maria selama ini memang mewadahi, memfasilitasi orang-orang yang doa di tengah keramaian dan hiruk pikuk kehidupan, itu mungkin mereka makin sulit untuk menemukan keheningan. Maka rumah singgah Maria menjadi terobosan untuk siapapun yang datang dan mau mencari keheningan. Pada akhirnya Tuhan itu ditemukan dalam keheningan. Ya. Kalau ada orang bisa berdoa di terminal, di stasiun dengan segala hiruk pikuknya, tapi hatinya pasti dalam keheningan. Dia harus mengkondisikan dirinya hening dengan meditasi, dengan bertapa. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa seperti itu. Orang-orang biasa dengan aktivitasnya, dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya sehening mungkin. Maka butuh tempat yang hening. Maka rumah singgah Maria menjawab kebutuhan orang-orang yang ingin berdoa dengan tempat yang sunyi dan hening. Maka di sana kalau sudah di teras 1 masih berinteraksi dengan keramaian, kedua sudah mulai hening, ketiga makin sepi lagi untuk tempat doa, membantu mereka untuk dekat dengan Tuhan. Baik, terakhir Romo, bagaimana harapan Romo ke depannya terhadap rumah singgah itu? Baik, rumah singgah Maria punya harapan besar. Kami bahkan menjuluki tanah itu menjadi wajah damai di bumi keberagaman. Jadi Bunda Maria yang ada di sana itu menampilkan wajah yang selalu memberikan kasih sebagaimana seorang ibu, kepedulian, perhatian pada anak-anaknya siapapun yang datang, dan wajah kedamaian itulah yang dipancarkan oleh Bunda Maria sebagaimana nama rumah singgah Maria. Dengan memancarkan wajah kedamaian di bumi keberagaman itu untuk menunjukkan bahwa itu satu-satunya tempat ziarah Katolik milik Gereja Katolik yang hidup di tengah masyarakat Muslim seluruhnya, dan bahkan yang di sana tidak ada orang Katolik sama sekali. Kami datang ke sana kalau ada peziarah untuk melayani, dan hanya ada satu romo yang tinggal di sana, satu-satunya yang Katolik. Sedangkan semua warga desa Melung itu menjadi saudara buat kami semua. Mereka kita sebut sedulur-sedulur kita semua. Dan itulah harapannya, semua akan menjadi saudara pada akhirnya di dalam Tuhan. Rumah singgah Maria Melung bukanlah tujuan akhir. Tempat ini adalah titik singgah, tempat untuk berhenti sejenak, mengatur nafas, dan kembali melanjutkan hidup dengan hati yang lebih tenang dan harapan yang tumbuh kembali.